Halo Coach Cite semua, perkenalkan aku Tosen Jelunata dari FIB 24 sebagai moderator dari Siwali Sharing with Alumni. Dan hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama partner aku. Halo Kak Cita semua, kenalin nama aku Stevie Bu dari Vokasi 24 yang akan menemani Kak Cita dari awal sampai akhir. Nah, sebelum memulai Siwali pada hari ini, baiknya kita arahkan pikiran kita ke motivasi Bajik. Mari Coach Cite siapkan diri dengan beranjali dalam beberapa waktu ke depan. Mari kita fokuskan pikiran untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Siwali pada hari ini. Kita berharap agar Siwali pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita dan KMB UI, dilanjutkan dengan membaca Tisarana dalam bahasa Indonesia. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dharma, untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dharma, untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Sabe sata bontok sukitaka, semoga satu semua makhluk hidup berbahagia, sadu sadu sadu. Nah, selamat datang di podcast Siwali dengan tema Beyond Borders, Alumni Journeys to Global Scholarships. Nah, tema ini itu diangkat dalam bentuk apresiasi sekaligus motivasi terhadap perjalanan luar biasa alumni yang berhasil menembus batas geografis dan mewujudkan impian mereka melalui program beasiswa internasional. Nah, Siwali sendiri merupakan program kerja divisi hubungan alumni dan lintas organisasi berupa podcast bersama alumni KMB UI melalui media Zoom. Nah, sebelumnya terima kasih banyak banget nih untuk Forbes Avila telah meluangkan waktu dan bersedia hadir bersama kami hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang seru dan juga tips yang bermanfaat, kita pengen tahu dulu nih, apa kabar Ko Forbes? Kira-kira gimana cuacanya di sana tuh? Sebenarnya cuaca di sini lagi panas banget sih. Oh, sama ya di Sama, sini ya. di Indonesia juga lagi panas banget. Iya. Iya. Mantap banget nih Ko. Dan pastinya Ko Forbes udah siap banget nih buat sharing-sharing pengalamannya bersama kita semua. Nah, makanya biar kita bisa lebih kenal sama Ko Forbes, izinkan kami membacakan CV Ko Forbes Avila terlebih dulu ya, Ko Cite. Nah, sebelumnya Coforbes Avila ini merupakan lulusan sarjana teknik dari Teknik Bioproses Universitas Indonesia angkatan 2017. Saat ini, Coforbes sedang menempuh pendidikan doktor PhD di University of Science and Technology Korea dengan spesialisasi di bidang environmental biotechnology serta aktif sebagai peneliti di Korea Institute of Toxicology. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Coforbes di UST adalah dinamika mikrobioma dalam transplantasi organ dari babi ke monyet dan pengaruh probiotik terhadap sel-sel usus tikus untuk melihat apakah terdapat dampak baik bagi kesehatan nih. Oke, sebelumnya Forbes ini juga pernah menjadi peneliti di Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, di mana beliau berhasil mengisolasi berbagai jenis bakteri baru, termasuk 4 spesies baru dan satu famili bakteri baru Nicocite dari lingkungan usus hewan dan juga laut. Beliau juga mengembangkan sistem komputer yang menganalisis DNA dengan menggabungkan dua teknologi terbaru dari Oxford Nanopore dan juga Illumina. Selain aktif melakukan riset selama berkuliah, Forbes juga punya segudang prestasi dan penghargaan loh. Beliau ini pernah menang Best Idea dalam kontes ide riset di UST KIT, jadi juara 1 di UST Star Trek Idea Competition. Dan beberapa kali meraih juara di lomba esai nasional seperti dari UI, Universitas Parayangan, dan Universitas Jenderal Sudirman. Topiknya pun gak kaleng-kaleng nih, mulai dari biorefinery limbah pertanian hingga pengembangan bioetanol dari limbah kertas. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan Coforbes ya, Steph ya. Mulai dari bioproses UI, terus lanjut ke Korea Selatan buat studi doktoral, dan sekarang juga lagi aktif riset yang jujur aja nih nggak semua orang familiar. Jadi, Coforbes gimana sih itu kayak transplantasi dari organ dari babi ke monyet? Boleh jelasin nggak? Jadi profesor gua tuh dia ada mega funding buat ini transplantasi organ. Kan biasanya kalau transplantasi organ kan harus dari sama manusia kan yang terus harus genetikanya sama biar nggak nanti ditolak. Berarti kan secara nggak langsung kan kalau misalnya si orang ini sakit butuh organ yang harus dikorbanin kan keluarganya kan. Jadi sebenarnya secara demand juga susah dapat organ, terus kalau dapat juga kemungkinan besar keluarga sendiri. Jadi kan sebenarnya masalah yang besar ya. Jadi banyak penelitian yang sekarang tuh alternatifnya kita pakai babi. Karena babi itu secara ukuran organ jantungnya, ginjalnya, paru-paru dan lain-lainnya tuh kurang lebih sama
sama kayak manusia. Jadi kalau nanti dimasukin secara anatominya itu mirip, nggak masalah. Nah, jadi babinya ini dimodifikasi genetik, ya baik kayak dia ngilangin si polipeptide di membran selnya biar nanti dimasukin ke manusia, sel darah putih manusianya ini tuh nggak ngedetect gitu. Ini tuh sel babi kayak gitu. Nah, jadi sebelum dicoba ke manusia, biasanya cobanya ke monyet dulu. Nah, sebenarnya kalau gua kan di sini tuh sebelum di KIT ini, Korea Institute of Toxicology, gua di CRIT, Bioscience and Biotechnology. Nah, itu gua kerjanya microbiology, terus karena satu dan lain hal gue pindah ke institusi baru, itu topiknya tuh bener-bener beda. Nah, gue pikir kayak bisa sih mulai dari nol lagi, tapi gue pengen cepet lulus. Jadi kayak perlahan-lahan gitu, coba convince profesor gue yang sekarang eh, kayak mau gak kita coba cek mikrobiologinya nih. Biasanya kan kita cuma fokus ke hal-hal imunologi ya, kayak bisa sel darah putih, kayak biasa kita eh, cek laboratorium darah gitu. Biasanya orang-orang sini karena background mereka toksikologi, mereka cuma fokus ke imunologi dan fisiologi, mereka nggak fokus ke mikrobiologi. Nah, jadi untuk convince profesor gue, cukup lama sih, sekitar setahunan ya. Pertama gue ke Google Scholar, terus gue cek gitu paper-paper orang lain, kayak publication orang lain tuh, mereka neliti gak sih perubahan mikrobiologi. Nah, terus, perubahan mikrobiologi selama transplantasi organ. Ternyata yang ngelakuin itu dikit banget. Bahkan nggak ada yang neliti perubahan mikrobiologi di transplantasi organ di monyet. Nah, terus gue bilang kayak, kalau misalnya kita kerjain ini, kita publish, kita bisa jadi yang pertama gitu. Terus gue tunjukin kayak, gue udah cek kayak 200-an, 300-an publication, nggak ada gitu. Terus gue juga bilang kan kayak gini kan juga nggak ngerepotin gitu. Kita cuman ambil, jadi untuk melihat perubahan mikrobiologi gitu, biasanya kita ambil fecal sample, apa, tinja, tinja, Oh, Paham. paham. tinja, tinja monyet. Maksudnya itu kan nggak ngebugiin siapa-siapa kan ya. Mereka juga tanpa diapa-apain juga tiap hari juga BAB kan juga. Ya udahlah, ambil aja lah. Terus makanya gue ikut lomba yang idea contest itu, terus menang. Semenjak itu baru dia lebih kayak, oh, oke lah, baru. Sebelumnya kayak, mendingan lu jangan kayak gini deh, yang lain aja, kayak gitu-gitu sih. Kayak ngomong-ngomong nih kok, jadi awardee dan peneliti di luar negeri itu kan kayak kedengarannya tuh keren banget di mata kita juga ya. Tapi pasti di balik itu ada sisi-sisi perjuangannya nggak sih yang nggak kelihatan? Karena orang pasti lihat itu cuman kayak wah keren-keren tapi nggak tahu nih di baliknya tuh kayak gimana. Kira-kira boleh cerita nggak sih kok kayak gimana kehidupan sehari-hari sebagai awardee S3 di Korea? Mungkin dari tantangan adaptasinya kali, dari aspek entah akademiknya atau misalnya sosial ataupun budayanya di Korea. Sebenarnya kalau secara akademik ya, menurut gue sih Indonesia udah susah ya, apalagi di UI gitu. Terus sama kalau di graduate school, jadi kalau kita ke S2, S3 gitu, graduate school dibagi dua. Satu dia course based, jadi kayak bener-bener masuk kelas belajar gitu. Atau research based. Nah, kalau kampus gue ini research based, jadi kampus gue ini namanya UST, University of Science and Technology. Jadi dia ini satu sekolah yang ngepalain kayak berapa ya? 20-an kali, 20-an eh, institusi riset di Korea. Jadi kayak kayak mungkin di Indonesia zaman dulu ya. Kan kalau sekarang kan udah di RIN semua ya. Zaman dulu kan ada LIPI, ada Batan, BPPT. Aduh, mungkin kalau bukan dari Saintek kurang tahu ya. Pokoknya LIPI itu kayak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi dia kayak general science. Terus ada BPPT itu lebih ke bioteknologi. Batan tuh nuklir. Jadi kayak kampus gue ini tuh ngepalain institusi riset. Terus misalnya kita ada minat di bidang mana, kita masuk bukan ke kampus tapi ke institusi riset. Jadi sebenarnya kampus gue ini tuh kayak kerja sambil belajar terus dapat gelar lah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tantangannya kayak kalau gue lihat teman-teman gue yang lain gitu, mereka pengalamannya tuh kayak student gitu loh, kayak ada teman. Kalau gue kan kayak masuk ke tempat kerja gitu, orang lain kan kayak
namanya mahasiswa kan kayak ya agak ada bercanda-canda kan kayak hangout gitu habis apa. Kalau gue kan kayak orang kerja gitu kayak udah punya anak lah, udah punya apa, jadi kayak nggak begitu dapet sih kayak apa student feelingnya, jadi udah kayak benar-benar kerja gitu. Tapi ya plus minusnya sebenarnya banyak orang kayak kelemahan S1 langsung S2 kan nggak ada pengalaman kerja ya. Mm. Ya habis lulus S2 mereka fresh graduate. Tapi kalau gua kayak gua gini, kan gua kerja di research institute. Jadi secara CV-nya gitu, gua bukan fresh graduate karena gua udah di research institute. Terus kalau dari segi budaya ya, ya mungkin kayak untuk orang umum kayak budaya Korea kan kayak ya maksudnya kayak drama-drama Korea kayak gitu-gitu kan kayak ya mungkin sekarang ya zaman sekarang ya udah lebih, kalian tahu Hongdae gak? Oh, Oh, tahu. do you Kayak live? gitu-gitu ya kayak are you open minded kayak Iya, iya. atau kayak Gue pernah ditanya kok. do you live alone apa Gue pernah ditanya. yang ya kurang lebih begitu lah kan. tapi kayak tapi kayak zaman dulu ya sebelum itu kan kayak terkenal kayak yang Korea yang sweet sweetnya aja ya, maksudnya kayak yang Mm. dark side kayak gitu nggak begitu itu, tapi zaman sekarang ya udah lebih maju sih. Tapi kayak kita kan kayak Chinese gitu ya, maksudnya Iya. ya Chinese kan ada yang kayak di rumah benar-benar tradisional yang kayak kalau misalnya dapat 80 dimarahin, atau yang kayak ada Chinese yang santai. Kalau gua dari yang kayak cukup sangat tradisional lah, jadi kayak Hmm. dari kecil gitu dari ditata. Jadi kalau gua ke Korea gini sih gua nggak begitu apa ya, nggak begitu masalah lah, maksudnya dari dulu juga udah kayak gini. Tapi kalau yang gua lihat kayak temen gua yang dari Pakistan, Vietnam, terutama yang kayak dari orang putih gitu ya, kayak mereka kayak nggak bisa gitu kayak di apa dimarahin dikit gitu kayak langsung mentalnya down atau apa kayak gitu sih. Kalau Kayak hal-hal seru yang cover base suka dari Korea, ada gak? Kayak mungkin dari makanan atau suasana gitu. makanan sih kayak mungkin dulu ya gue nanggepnya kan kayak Korean callback doang ya, Hmm. kayak di sini kayak gue coba yang kayak gue lebih suka yang rebus-rebus gitu sih, kayak gukbap atau kayak sosis darah gitu-gitu kayak yang mungkin agak eksotik ya kayak. Terus kalau dari kayak ya hal-hal lain ya, kayak gue di Indonesia gue nggak pernah suka nyetir sih, kayak di mana-mana macet gitu ya, Heeh. ya pusing gitu. Tapi di Korea gitu kayak dulu profesor gue bilang kayak aduh gue nggak tahan nih macet di nama kotanya Daejeon gitu, itu kayak di tengah-tengah Korea. Terus macetnya cuma kayak 5 menit udah habis itu plong gitu. Kayak kita di Indo kan kayak kita dari keluar rumah sampai kita mau ke mall atau kemana macet terus kan, Iya. kayak gitu sih. Sama sama sebenarnya tergantung orang ya, kayak kayak misalnya kayak temen gue nih contoh, dia dari dulu suka K-pop gitu, jadi ya dia tiap kali siapa konser dia jauh-jauh ke Seoul nonton. Atau tiba-tiba ada yang tiba-tiba suka clubbing gitu ya kayak gitu, ada juga lah. Kalau gue sih gue lebih suka ke museum yang kayak gitu-gitu sih. Awalnya gimana sih kepikiran mau daftar beasiswa ke luar negeri, atau memang dari dulu udah incar studi di luar, atau malah kayak gak nyangka nih Koko udah ke Korea gitu. Jadi sebenarnya gue emang dari dulu udah mau keluar sih, karena ya pertama ini kita fair-fairan aja lah, kayak di luar lebih bebas lah, kita bisa ngapa-ngapain, Ya, dulu ya. Iya, sabar aja dulu ya. Sabar dulu. Koko tahu lebih gak sabar bebas. dulu? Nah, Iya, tapi nah. ya zaman gue dulu kan belum ada kan hashtagnya kan. Terus kayak terus dari segi kedua, gue kan di bidang science and technology ya. Mm-mm. Ya gue nggak begitu tahu sih kalau dari segi kayak FIB atau kayak social science. Kalau science and technology itu gelar PhD itu butuh banget kayak buat apa majuin tingkatin karir ya. Jadi emang udah harus S2 S3. Terus dari keluarga juga emang di push gitu S2 S3. Jadi kayak ini sih menurut gue ya, kayak waktu itu gue juga diundang jadi pembicara apa di acara lain kayak dapat beasiswa di Korea. Nah, orang lain kan ngomong kan kayak kalian tuh harus bagusin esai kalian. Kayak kalian apa kalimatnya harus gini-gini, atau kayak kalian email profesor. Kayak gitu tips itu penting sih, kayak kita harus tahu gitu. Tapi kalau menurut gue kayak sebelum kalian mau S2 S3 gitu, D1 tuh kalian
ini sih yang gue lakuin ya, kayak misalnya kan kita dari Indonesia ya, ya mungkin oke lah UI berapa sih, 200 besar kan, Ya, 200 200 besar. 6 kayaknya. di apa, QS kan 206 atau ya pokoknya 200-an lah. Itu ada nama sih, tapi kalau di Korea gitu kan kayak mereka pasti ada pandangan sih kayak, ah mungkin dari Indonesia kurang apalah, misalnya kayak beda mutu lah. Padahal yang sebenarnya kalau kita lihat QS-nya juga mungkin apa, mereka lebih percaya Universitas Korea tapi QS-nya lebih rendah gitu. Iya Mungkin sih. mereka juga lebih percaya gitu kan. Jadi gue dulu S1 semester 6 ya, 6 atau 7 gitu. Hmm. Kayak kebetulan profesor gue waktu itu di UI, dia profesor muda juga. Jadi kan dia harus ngejar apa target publikasi kan, biar dia cepet naik. Waktu itu dia di grup bimbingan skripsi dia bilang ada yang mau ikut gak bikin publikasi sama saya. Terus gue langsung ikut karena menurut gue kalau kalian ada publication, ini sebenarnya berlaku kalau kalian di science and technology ya. Kayak kalian usahain sih kalian publish sesuatu gitu selama kalian di S1. Kayak misalnya skripsi kalian publish atau minimal ikut conference. Karena di UI itu, UI kan ada ini, selalu ada, aduh gue lupa, hibah. Kayak karena penelitian riset, namanya Putih Q2. Putih gue lupa, pokoknya ada UI-nya lah. Itu di funding, tapi syarat dari fundingnya ini, si peneliti ini harus nge-publish riset mereka ke jurnal yang peringkatnya Q2, paling tinggi itu Q1. Nah, biasanya profesor-profesor UI itu banyak yang apa, bikin-bikin apa, banyak dapat putih Q2 ini. Jadi saran gua sih kayak pas selama S1 gitu, ini yang gue lakuin juga, gue coba gitu, gue coba publish paper gue, penelitian riset gue, terus bahkan ada senior gue 1 tahun di atas gue gitu, mereka skripsi udah kelar, mereka janji kayak oke kita publish, tapi kayak ya udah kan habis lulus dapat tanda tangan dosen, cap ijazah udah langsung cabut gitu, mau kerja udah nggak mau riset lagi kan. Terus kayak profesor gue tiba-tiba ngechat gue, soalnya dia juga tahu gue mau S2 S3, Forbes kamu mau gak ngolah data aja nih, bikin paper, publish paper. Terus ya udah, jadi waktu itu pas gue apply itu, gue udah ada 3 publication sama 1 conference speaker, 2 conference speaker pas apply S2 S3. Nah sebenarnya bukan dari segi berkas aja, kayak mungkin banyak orang mikir ya udahlah asal-asal aja publication dapat apa, profile CV kita bagus, kita apply keterima. Tapi sebenarnya kayak selama proses penelitian publication itu kan pasti kan kayak ada susah, hardship atau apalah, kayak dulu gue bahkan kayak gue harus apa, ngatur impor ekspor gitu kayak buat vegan yang dari luar gitu kan. Jadi kayak gue udah ngerasain gitu capeknya jadi peneliti gimana. Terus setelah gue ngejalanin, kayak gue masih mau gitu S2 S3. Tapi mungkin ada yang orang kayak udah coba jalanin penelitian kayak ah ini kayaknya nggak cocok nih buat gue, jadi kayak mungkin S2 S3 bukan jawaban yang benar kayak gitu. Terus gue juga ikut Scotters, kalian tahu Scotters kan? Enggak. Scotters tuh kayak jasa gitu, jasa bimbingan buat dapat scholarship ke luar negeri. Agensi. SCHOTERS, scotters.id. Dari ruang guru Jadi bukan? kayak misalnya iya, dulu Scotters, sekarang Scotters dibeli Ruang Guru, jadi kayak anak perusahaannya Ruang Guru. Iya benar. Oh. Jadi CEO sama founder Scotters itu anaknya dosen teknik kimia UI dulu, kayak gitulah. Jadi kayak gue bayar, terus ya udahlah kayak dia bantuin. Kayak misalnya kayak gue mau ke Jepang, tapi dia kasih alternatif B, selalu kabar-kabarin, terus dia nge-link gitu kayak kita misalnya mau kemana, dia bisa kenalin sama alumni siapa, kita ngomong-ngomong dapat apa, recommendation letter kayak gitu-gitu. Kayak begitu sih. Tapi menurut gue sih kayak, maksudnya kayak jawaban-jawaban mainstream kayak ya kalian ikut organisasi lah, ikut-ikut lomba buat CV kalian kuat, terus esainya harus pakai bahasa kayak gini, apa-apa gitu. Tapi menurut gue sih bener-bener kayak do the work gitu loh, kayak bener-bener capek ngerasain penelitian, terus kayak kalian bisa tahu gitu, cocok atau kayak gitu sih menurut gue. Nah, kau kan udah nemu tadi kayak beasiswa yang cocok, kan udah sibuk
kan dulu kan sibuk sama persiapan juga kayak riset DLL gitu. Jadi Koko nyiapin berkas sama prosesnya dari awal sampai submit itu kira-kira butuh berapa lama dan menurut Koko apa sih dokumen yang paling krusial dan disepelein padahal tuh penting banget buat daftar Kalau beasiswa? menurut kalau menurut gua pertama kan harus tahu dulu apa timeline beasiswanya. Kayak misalnya dia buka bulan Juli, kalian udah harus siap-siap. Menurut gua sih sebulan 2 bulan sih udah harus siap-siap sih. Terus eh, yang paling pertama sih, yang paling penting ya, itu tes Inggris, certificate of apa, English proficiency kayak Nah, itu nice. juga ada masa expired ya 2 tahun, TOEFL atau IELTS, terus juga tergantung jurusan kalian ada minimum score ya, itu penting. Jadi kayak kalau saran gue sih kalian semester 8 gitu udah ambil TOEFL sih, tapi sebenarnya sama skripsi juga sih, tapi ya pasti pasti susah sih. Kayak ini pengalaman gue ya, kayak adik gue apa, wah, kabit kalian, Kemudian, kayak apa, dia selalu nanya gitu kan, kayak dia mau exchange mau apa, dia nanya-nanya gitu kayak ini tapi deadline-nya mepet nih kok. Terus gue sama adik gue juga, ada adik gue cewek, dia juga deadline-nya mepet, selalu bilang gitu. Tapi ya gimana ya, emang semua pasti mepet gitu loh, atau emang semua pasti ribet gitu loh. Namanya birokrasi itu nggak mungkin gampang gitu, nggak mungkin kayak ada orang gitu yang kayak aku suka nih birokrasi. Menurut gue sih mindsetnya gitu sih, kayak emang pasti bakal capek, kayak ya udah. Terus sama ini sih, kayak gue juga orangnya juga, gue bukan tipe orang yang prepare banget gitu lah. Gue apa-apa belajar tugas gitu, gue sistem kebut semalam. Tapi kayak kalau essay gitu, kayak terutama essay atau motivation letter atau misalnya research plan kalian, itu kan biasanya diminta kan buat S2 S3. Itu kalau bisa sih kayak jangan langsung apa semalam bikin langsung submit, itu jangan. Kayak bikin pelan-pelan pelan-pelan, terus baca lagi, terus mungkin berubah kayak gitu. Terus sama mungkin yang underrated ya, tapi sebenarnya menurut gue ini yang paling penting ya. Jadi kayak mungkin banyak orang kan interestnya ke Jepang lah ya, kayak buat studi lanjut kayak max program atau apa. Kalau Jepang tuh ketat banget, dia harus ada acceptance letter. Jadi dari profesor yang kita mau di Jepang, dia harus nerima kita dulu, baru kita bisa ikut program beasiswa ini, atau kita apa mau S2 aja. Nah, di Korea ini sebenarnya nggak wajib. Tapi sebenarnya kalau kalian, misalnya kalian udah kontak nih ke profesor ini, kalian tahu gitu loh, si profesor ini ada ruang atau enggak. Kalian misalnya profil kalian bagus banget nih, tapi profesor ini nggak ada ruang. Kan kayak gitu kan percuma aja kan. Tapi kalau kita udah kontak, pertama, kita tertarik, si profesor ini ada ruang nggak buat satu student gitu. Dia bilang ada ruang, oke. Terus kedua, dia tertarik nggak sama kita. Nah, terus kalau dia tertarik, kita tanya. Kayak misalnya kalau kalau gue datang ke sini, kita risetnya bakal ngapain? Nah, dia bakal jelasin dong, kayak misalnya kalau kalau kamu datang ke sini, kamu ngelakuin A, B, C. Karena kita tahu informasi ini di motivation letter atau research proposal atau essay kita udah bisa bilang di seleksi berkas kayak saya udah mengkontak profesor ini, bagian ini, saya bakal riset kayak gini. Berarti kan secara nggak langsung kan, kalau kita bandingin orang yang riset apa, orang yang udah tanya profesor bakal ngapain sama orang yang kayak bikin essay kayak ya udah nulis indah kayak saya tertarik riset ini karena dulu saya mengalami sakit ini atau apa, makanya saya ingin mengobati penyakit ini karena orang lain nggak ada yang apa, kayak gitu kan. Semua kan tinggal ngomong aja kan, bisa dong. Tapi kan kalau kalian udah konkret gitu kayak, oh saya udah ngomong sama profesor ini, kayak gitu sih. Itu yang underrated, kayak kontak profesor. oh, kebetulan nih aku ada yang nanya nih, kayak gimana sih awalnya nyari ide buat nulis paper dari proses penulisannya, kayak step by stepnya gimana, terus cari referensi sampai ngerangkai hasil risetnya, bahasanya, terus ada gak sih kayak tips biar tulisan kita itu kelihatan lebih berbobot, kayak lebih enak dibaca, terus cara publishnya gimana? Pertama sih kayak harus baca banyak paper sih, itu pertama. Terus kedua, kita harus banyak apa, literature study. Jadi kayak
Misalnya kita ngelakuin penelitian, kita cek dulu orang lain udah ngelakuin belum sih, kayak ide kita novel novel atau enggak, kayak baru atau enggak. Itu terus kalau masalah dari segi bahasa, kalau scientific itu ya sebenarnya kayak good English aja sih. Terus kayak jangan apa kata-kata subjektif, jangan kayak kalian bisa ngomong kayak misalnya kalian ada tes senyawa A gitu, senyawa A ini efeknya bagus, kan jangan bilang apa uh, the drug candidate A has a very how to say convincing apa-apa, itu kan subjektif kan harus ngomong kayak berdasarkan data kayak gitu, objektif, terus jangan berbelit-belit juga, terus ya begitu sih. Sama sebenarnya kalau masalah publish sih itu sebenarnya tergantung profesor kalian, kayak kalau profesor kalian lebih santai ya udah tinggal coba-coba terus. Ya sebenarnya kalau kalian nge-publish paper gitu kayak rejection dari misalnya kalian mau coba publish di jurnal A gitu, ya ditolak tuh wajar gitu loh. Jadi kayak ganti-ganti-ganti, jadi kayak kalau pengalaman gue ya, Heeh. yang paling berat tuh lewatin di filter pertama profesor kita sendiri. Tapi ada profesor yang santai, kayak mereka ngerti gitu loh, kayak apa, ini tuh kayak bisnis gitu loh, publishing paper. Jadi publishing paper gitu menurut kalian kita bayar atau dibayar? Bayar, kita yang bayar. Kita yang bayar. Kalau misalnya paper kita open access, jadi open access kayak tiap orang bisa baca gitu, bayarnya lebih mahal gitu. Kayak publish paper gitu 2.000 US dollar gitu loh, satu paper. 20 juta. Berapa? 24 jutaan kan? Juta. 24 jutaan gitu. 2.000 USD paper. Kayak gitu-gitu. Sama target jurnal. Nah, kayak menurut gue mindset orang kayak, wah gue bikin paper nih harus apa, impact factor tinggi, kayak apa, yang harus jurnal high gitu kan. Tapi kan kayak kadang-kadang kan science gitu kan kayak kita nggak tahu gitu loh hasil penelitian kita, bisa ya kita ketemunya yang agak oke lah, kayak maksudnya nggak begitu tinggi tapi oke lah penemuan baru. Kalau menurut gue mindset yang salah sih, kayak lu disregard, lu buang, ini nggak worth it. Tapi kayak lu publish aja gitu di jurnal yang agak rendah. Soalnya kayak kalau kalian mau jadi scientist ya jumlah publication atau jumlah citasi itu penting. Jadi kayak menurut gua ada aspek science itu sendiri, kayak kalian research tiap hari di lab itu aspek science-nya, tapi ada aspek akademia juga. Kayak masalah publishing tuh itu sih segi akademia. Soalnya itu kayak dunia bisnis yang lain lah, akademia. Soalnya kayak bayangin aja kayak si jurnal ini, kayak misalnya dia keluar biaya apa jurnal ini. Misalnya kita bayar 2.000 US dollar nih, dia keluar biaya apa? Hampir nggak keluar biaya apa-apa dia. Dia reviewer gitu yang ngecek paper kita, dia kontak researcher lain. Dia juga nggak bayar researcher ini. Ngeprint juga, zaman sekarang siapa sih yang ngeprint jurnal gitu? Paling juga di online kan. Kayak Mm. mereka bener-bener kayak low cost gitu loh. Maka sebenarnya zaman sekarang juga apa banyak ada sebagian orang di akademia itu mempertanyakan gitu, mempermasalahkan kayak proses akademia publishing ini tuh kayak ada segi bisnisnya gitu loh, kayak bayar publish, tapi nggak separah kayak ada namanya predatory journal gitu. Apaan? Jadi kayak predatory journal tuh yang kayak nggak peduli gitu isinya apa, jadi kayak isinya asal-asalan. Kalau nggak, kadang-kadang kalian pernah lihat gak kayak ada orang, misalnya kalian ketik nih di chat GPT, kalian nanya sesuatu Mm. kayak what is the definition of apa, terus Mm. chat GPT kan bakal bilang based on the current search engine on 2025. Jadi di paper yang itu ada tulisan chat GPT gitu, based on the current situation of 2025, atau kalau enggak kayak dia bakal bilang misalnya kalian pakai chat GPT bikin essay gitu, kayak misalnya kalian bikin topik apa, terus kalian bilang oh kurang, uh, terlalu banyak, word count-nya 300. Mm. Terus ChatGPT kan bakal bilang, oh, okay, this is the revised text with 300 word counts, terus baru mulai jawabannya kan. Mm. Tapi ada beberapa orang yang dia copy paste-nya tuh dari atas sampai bawah. Jadi di paper kayak gitu, dia tulis, this is the revised Oh, itu. content of your text with 300 words. Kayak gitu, predatory journal tuh nggak peduli, selama kalian bayar bakal publish. Atau ada orang yang dia tuh kayak
researcher top gitu, tapi dia selalu di spam gitu, digangguin terus sama predatory journal. Dia tulis topiknya itu, don't email me again. Isi abstraknya semua tulisannya selalu gitu, don't email me again gitu. Oh, ada. Terus dia taruh nama dia pertama gitu, misalnya Chelsea gitu nama pertama. Terus nama kedua nama anjing dia gitu, dia taruh. Oh nama kucing dia gitu, tetap dipublish kayak gitu-gitu. Makanya kalau gue sih ada titik tengahnya gitu loh. Jangan kayak mau sains yang bagus banget terus kayak kalian nggak publish gitu. Karena menurut gue perlu dibagi-bagi gitu. Ada yang dipublish ke yang tinggi, ada yang ke tengah, atau yang ke yang rendah gitu. Tapi jangan yang kayak aku bodo amat, gue bisa publish 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 terus. Ada titik tengahnya gitu loh kalau menurut gue. Oke. Banyak juga nih kok yang penasaran soal personal brandingnya Koko. Menurut Ko Forbes itu gimana sih cara ngebentuk CV atau LinkedIn biar nggak kelihatan template banget gitu? Kalau menurut gue sih, kayak misalnya kalian mau CV kan, kalian mau cari kerja gitu atau kayak misalnya buat apply S2 S3. Kalau menurut gue itu dua format yang beda banget gitu sih kalau menurut gue. Karena kalau misalnya CV kalian misalnya kalian mau ngelamar kerja, zaman sekarang kayak ada apa namanya ATS ya. ATS apa, pokoknya kayak misalnya kayak kalian ngelamar di perusahaan gitu, apalagi perusahaan yang kayak gede gitu, kayak misalnya Unilever atau apa, itu kan yang ngelamar kan pasti ribuan gitu kan. HRD kan nggak bisa cek satu-satu dong. Nah itu biasanya namanya ATS apalah, kayak pokoknya dia pakai software gitu, terus dia nge-detect gitu. Nah, kayak gitu ada format-formatnya. Jadi kayak kalian bikin CV, terus ada satu website ngecek gitu, kayak CV kalian komputer friendly gak? Jadi kayak komputer bisa baca atau enggak. Nah, kalau kayak gitu-gitu, jujur aja sih gue kurang pengalaman ya. Dulu kayak gue pas gue lulus sama gue pergi S3 tuh ada jeda gitu kan, jeda 6 bulan. Jadi periode itu gue apply S3, tapi gue kayak iseng-iseng aja coba-coba ngelamar kayak di bintang atau kayak wah apa aja deh di LinkedIn, gue kayak asal-asal gitu apply apply apply. Nah terus gue nanya, kok CV gue nggak ada yang baca gitu ke temen gue, temen temen gue KMB juga dulu, angkatan 17. Terus kayak dia bilang mungkin CV lu nggak bisa dibaca komputer kali Bes. Gue nggak tahu dong kayak ini orang ngomong apa gitu. Maksudnya CV ya udah bikin aja dong, bikin rapi bisa dibaca. Terus gue upload CV gue ke website ini, cuman 6% doang. Jadi kayak semua yang gue tulis gitu, capek-capek, cuman 6% doang yang kebaca komputer. Jadi kayak pasti ke skip gitu. Nah, tapi kayak kalau kalian kayak akademik CV gitu, ya gue kurang tahu ya kalau misalnya kayak kampus-kampus US, ya mungkin US kan biasanya lebih maju gitu kan. Tapi kalau Jepang, Korea gitu, mereka tuh apa ya, mereka tuh paperworknya ribet banget ya, bakal dicek satu-satu gitu. Jadi kayak nggak begitu penting. Nah, kalau gua kan, kayak gue kirim CV gue ke kalian 5 halaman ya, kalau nggak salah ya. Panjang banget. Ya panjang banget tulisan Kayak semua. panjang, panjang banget gitu. Nah, jadi kayak kalau kita jadi scientist gitu, emang CV-nya panjang-panjang gitu. Jadi kayak kalian tahu MIT gak? MIT, MIT, Massachusetts of Institute of Technology. Itu kan kayak top banget kan. Jadi kayak ada satu profesor di MIT gitu. Kalian coba tebak CV dia berapa halaman? Di Word page A4 gitu, berapa halaman? Bentar. Ko Forbes aja 4. Profesornya berarti berapa? 10 deh. Kamu berapa, Steph? 50. 50. Kayak dia tulis semua publication dia, tiap dia diundang acara apa, buku yang dia publish. Kalau kalian mau kayak gitu ya, emang panjang gitu akademik CV. Nah, tapi dulu pas gue S1 juga, gue cuma 2 lembar doang sih, saya publikasi kan nggak begitu banyak kan. Tapi semakin lama, publication semakin panjang, terus conference juga semakin panjang. Kayak gitu sih. Nah, kalau dari segi gue sih kayak, kalian kayak coba deh, Stanford CV template. Kalian coba pakai itu. Gue juga pakai itu sih, terus kayak gue ubah-ubah dikit doang. Oke, oke. Terus sama kalau kayak tips-tips ya biasa lah kayak menggunakan kalimat aktif, terus juga konkret gitu loh, jangan bilang kayak
Misalnya kayak kalian nih, ini contoh ya, kayak pas gue ngecek CV adik gue juga, dia tulis apa, kepala halo gitu di CV dia. Tapi kan kayak, kalau misalnya kita sama-sama KMB nih, kita tahu dong halo apa. Tapi coba, kalian ngelamar di mana? Halo apaan gitu kan, kayak nggak ada yang tahu dong. Terus juga kayak misalnya, kayak dia tulis nih, eh kayak misalnya collecting, kan kalian kan kayak ada backup alumni kan, Iya. Betul. kayak tanya-tanya, kayak misalnya collecting personal data of Buddhist alumni from University of Indonesia. Kayak gitu bagus, tapi kan kayak kok kalian konkret gitu. Kayak kalian sebut angkatan berapa sampai tahun berapa, itu lebih bagus. Terus kalian sebutin angka gitu, itu lebih konkret. Ya paling ya tips-tips CV biasa gitu sih, kayak menurut gua kayak gitu. Wow, kok makasih banyak kok udah bercerita soal pengalaman dan perjalanan Koko dari awal sampai akhir dan tips-tipsnya. Ternyata banyak banget kita belajar banyak hal baru. Tips nulis CV akan aku terapkan nanti. Mind blowing banget, juga membuka perspektif dan perspektif yang benar-benar baru buat kita semua. Oke, thank you banget nih Ko Forbes yang udah bagiin pengalaman dan juga wawasannya mengenai beasiswa luar negeri yang tentu itu sangat insightful banget ya untuk kita yang masih berkuliah. Benar. Nah, sebelum kita mengakhiri acara nih Ko Forbes, dari kita pihak panitia ingin memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada Ko Forbes yang telah berkenan menghadiri Siwali ini. Nah, sekali lagi terima kasih buat Forbes atas sharingnya dan wawasannya. Semoga sesi Siwali kali ini dapat memberi manfaat untuk Coach Cite semua dan agar Siwali dapat menjadi lebih baik lagi. Mohon untuk mengisi link survei di bawah description box ini. Terima kasih. Lalu baik untuk mengakhiri acara pada hari ini, kita melakukan dedikasi. Jadi mari Coach Cite mempersiapkan diri untuk beranjali. Kita dedikasi acara Siwali yang telah kita lakukan untuk kelancaran KMB UI ke depannya, juga untuk mengembangkan pengembangan batin kita masing-masing serta perkembangan Buddha Dharma di KMB dan di Indonesia selanjutnya dilanjutkan dengan dedikasi masing-masing. Sabisata Bonto Sukitaka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Coach Cite semua yang udah mengikuti Siwali dari awal sampai akhir. Kita tunggu di Coach Cite semua di Siwali selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.